Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya ingin menjelaskan kedudukan teori dalam penelitian. Yang pertama di sini, saya ingin menjelaskan mengenai research spiral. Apa itu research spiral? Yang pertama ada identify the research problem, yang mana identify the research problem ini merupakan identifikasi masalah penelitian. Masalah penelitian hadir ketika peneliti sudah melakukan kajian-kajian keilmuannya. Peneliti yang kita kenal saat ini terdiri dari peneliti yang memang dikhususkan untuk belajar, yaitu sebagai mahasiswa dan peneliti profesional. Tentunya seorang peneliti memiliki latar belakang dan background penelitian. Saya kasih contoh, misalkan seorang mahasiswa jurusan manajemen. Mahasiswa jurusan manajemen tentunya memiliki keilmuan manajemen karena dia sudah belajar tentang dasar-dasar manajemen. Sehingga dia mengetahui teori apa saja dan masalah apa saja di dalam manajemen. Tentunya ketika ingin melakukan satu penelitian, seorang peneliti ini harus melakukan satu identifikasi permasalahan penelitian. Yang mana identifikasi ini untuk menggali seberapa dalam masalah-masalah yang akan diangkat. Selanjutnya, review the literature. Dari masalah-masalah yang ada seputar bidang keilmuan yang dipelajari seorang peneliti, selanjutnya peneliti harus mereview kajian teoretik. Tentunya dengan background yang ia miliki, ia bisa mereview kajian-kajian teori berdasarkan temuan. Bisa dari buku, bersumber dari buku atau artikel ilmiah yang telah dipublikasikan. Selanjutnya ada specify a research purpose. Setelah dia mengkaji teori yang sesuai dengan problem atau masalah, tentunya ada spesifikasi dan tujuan penelitian yang lebih mengkerucut. Dari tujuan penelitian tersebut, nantinya peneliti akan mengumpulkan data. Tentunya untuk mengumpulkan data ini nanti ada proseduralnya seperti apa. Itu yang disebut sebagai metode penelitian. Dan menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah didapatnya. Selanjutnya, data dievaluasi dan dilaporkan kembali. Ini kita bisa lihat yang mana theoretical motivated research. Di sini kita bisa melihat siklus dari satu penelitian, yang mana siklus ini berputar. Kita bisa mengambil titik awalnya ada di informal observation practical problem atau research question, atau yang kita bisa kenal sebagai pertanyaan penelitian. Tentunya nanti kita akan lebih menjelaskan mengenai pertanyaan dalam satu penelitian. Pertanyaan penelitian ini, jika ingin mengasosiatifkan atau mengkomparkan data, itu kita bisa sebut sebagai hipotesis atau dugaan sementara. Setelah kita memiliki hipotesis, kita bisa menguji hipotesis tersebut menjadi hypothesis testing. Setelah hipotesis ini diuji, tentunya dievaluasi berdasarkan teori
apakah temuan tersebut sesuai dengan teori yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, dari teori ini kita bisa mengkonstruksi apakah hipotesis itu sesuai atau tidak. Dan siklus ini bisa dikerjakan lagi oleh penelitian selanjutnya. Lalu di dalamnya kita bisa melihat seiring dengan siklus yang dipaparkan. Di sini research question atau pertanyaan penelitian bisa dikaji secara langsung berdasarkan research literatur atau kajian teoretik yang saling melengkapi, dan juga kita bisa melihat di sini dari pertanyaan penelitian ini ada yang namanya empirical study, di mana kepakaran atau kedalaman pengetahuan seorang peneliti akan diuji di sini, empirical study. Di mana apakah seorang peneliti itu sudah memiliki cukup dasar-dasar teori yang sudah dia tetapkan atau belum. Dan selanjutnya, setelah itu peneliti bisa melakukan analisis data. Analisis data ini nanti bisa bentuknya adalah uji hipotesis atau deskriptif. Nanti kita akan lebih lanjut mendalami ini. Lalu selanjutnya, setelah data dianalisis, data disimpulkan atau kesimpulan. Dan ini setelah kesimpulan, bisa saja penelitian ini dilakukan ulang berdasarkan menjadi sebuah literatur research atau sebuah teori. Selanjutnya di sini, sebagai seorang peneliti dan ingin melakukan penelitian harus memahami deduktif dan induktif, ya, kerangka berpikir deduktif dan induktif. Bagaimana kerangka berpikir deduktif dan induktif ini dibentuk? Kita bisa lihat. Pertama, kita bisa bermula dari hipotesis. Kalau misalkan bentuknya adalah deductive research, yaitu penelitian dari umum ke khusus. Jadi deduktif ini merupakan kajian umum yang dikhususkan, dilandaskan berdasarkan temuan-temuan dan teori-teori, lalu menjadi satu kesimpulan. Dan ini saling terkait dengan inductive research atau penelitian yang didasari oleh pengalaman, empirical generalization. Bagaimana satu pengalaman itu menjadi satu hal yang general. Jadi cara berpikirnya dari khusus ke umum. Antara deduktif dan induktif ada teori yang dikembangkan atau teori yang diajukan, dan ada data yang menjadikan satu penelitian tidak hanya berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan data. Lalu ada descriptive research. Descriptive research ini didasarkan pada gambaran penelitian itu seperti apa. Jadi deductive inductive reasoning ini atau kerangka berpikir deduktif dan induktif saling terkait di dalam satu penelitian, yang mana data ini kita gunakan saat melakukan satu penelitian. Deductive research yaitu satu cara berpikir bagaimana seorang peneliti melakukan penelitian berdasarkan kajian-kajian hipotesis dan mengumpulkan data. Sedangkan inductive research adalah data empirical generalization atau berdasarkan pengalaman-pengalaman empirik yang dikuatkan teori dan data.
Selanjutnya kita bisa melihat di sini cara berpikir deduktif dan induktif. Dalam satu penelitian, cara berpikir ini tentunya selalu dijalankan beriringan. Bahkan ada juga yang memang dijalankan sendiri-sendiri. Cara berpikir induktif atau observation di sini bisa kita lihat dari berdasarkan hal yang khusus, yaitu observation, lalu menjadi pattern, pola, dan menjadi dugaan sementara yang tentatif. Lalu lahirlah sebuah teori. Ini cara berpikir induktif. Lalu bagaimana cara berpikir deduktif? Dari teori yang sudah ada, lalu teori ini kita bisa jadikan hipotesis. Dari hipotesis ini menjadi observasi dan menjadi konfirmasi. Kedua cara berpikir ini tentunya sejalan dengan metode penelitian. Saya kasih contoh, misalkan satu penelitian tentang manajemen di satu lembaga. Jika dilihat dari sudut pandang deduktif, lembaga tersebut harus diobservasi terlebih dahulu, dilihat polanya seperti apa, lalu akan timbul yang namanya dugaan sementara yang tentatif. Setelah itu, baru lahirlah teori. Sedangkan pola pikir deduktif, kita sudah mengambil teori yang sudah ada, misalkan teorinya tentang teori manajemen, lalu kita duga seperti apa, dan kita observasi, lalu dikonfirmasi. Kedua cara berpikir ini sangat dibutuhkan untuk melakukan satu penelitian. Di sini kita bisa melihatnya deductive approach dan inductive approach. Bagaimana pendekatan deduktif ini dilakukan, yaitu berdasarkan teori yang dikembangkan. Lalu dari teori ini mengembangkan hipotesis dan mengumpulkan data. Lalu dari data ini dilakukanlah yang namanya pengembangan hipotesis dan teori. Jadi berpikir deduktif dan induktif ini dijalankan beriringan berdasarkan tabel ini. Walaupun nanti ada teori-teori atau pandangan-pandangan yang memang bertolak belakang gitu. Ada yang berpandangan deduktif dan induktif ini bertolak belakang. Lalu kalau Sumantri, ya Jujun Sumantri, misalkan nanti akan kita kenalkan buku Berpikir Filsafat, deduktif dan induktif ini berjalan seiringan. Bagaimana teori itu dikembangkan, lalu teori itu menjadi hipotesis diambil datanya di lapangan dan menjadi pengembangan hipotesis lagi dan menjadi teori lagi. Lalu proses penelitian. Di sini menurut Pruzan, proses penelitian itu yang pertama adalah research purpose goals. Bagaimana seorang peneliti memiliki tujuan dan cakupan umum atau destinasi penelitian yang benar seperti apa. Selanjutnya ada conceptual framework atau kerangka berpikir. Setelah dia melakukan satu tujuan penelitian, dikembangkan di latar belakang, nanti kita buat latar belakang seperti apa, lalu dikembangkan menjadi conceptual framework. Bagaimana kerangka berpikir itu dikembangkan. Yang tadi kita sudah menjelaskan mengenai deduktif dan induktif, nah ini akan menjadi conceptual framework dalam satu penelitian. Selanjutnya ada yang namanya research question hypothesis. Bagaimana penelitian ini menjadi satu dugaan atau pertanyaan penelitian yang akan dijawab di bab 4.
Selanjutnya, research method ini terkait dengan metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang saat ini kita sedang pelajari, nantinya akan ada banyak metode, baik itu metode secara positivistis, secara interpretivisme, dan juga bisa dijelaskan secara pragmatisme. Selanjutnya, validity. Validity ini terkait dengan keajekan atau kebenaran data. Apa yang akan divalidity? Yaitu alat ukur dari satu penelitian. Berdasarkan framework konseptual yang benar, lalu di tujuan penelitiannya juga benar, maka akan melahirkan pengukuran terhadap satu penelitian dengan benar, yaitu validity. Lalu kalau model klasik, proses model klasik dalam satu penelitian, yang pertama ada modify theory question. Bagaimana kita memodifikasi satu pertanyaan penelitian, yaitu berdasarkan teori yang ada tentunya. Selanjutnya dari modifikasi tersebut, maka akan muncul yang namanya teori research question. Bagaimana teori ini ditanyakan. Dan juga setelah research question, pertanyaan penelitian yang sudah ditanyakan, muncul yang namanya hipotesis test atau pengujian hipotesis. Dan pengujian hipotesis setelah diuji, kita interpretasikan seperti apa. Setelah diinterpretasikan, hasil dari penelitian tersebut bisa dilakukan kembali. Ini bisa disebut sebagai meta-analisis atau penelitian yang sudah ada dan menjadi sebuah teori. Itu adalah proses penelitian secara klasik. Jadi dari pengembangan teori menjadi pertanyaan penelitian, lalu diujikan, ya, hipotesis tes, dan diinterpretasikan seperti apa. Hasil interpretasi itu akan menjadi satu teori. Lalu kita bisa lihat pendekatan penelitian berdasarkan metodologi penelitian. Ini contoh ya. Contohnya kita punya tema penelitian perbankan. Dari tema ini ada permasalahan, misalkan kredit macet. Kredit macet ini nanti satu permasalahan ya. Kita bisa identifikasi masalahnya, misalkan kurang peraturan yang jelas, kurangnya regulasi, kurangnya ini macam-macam. Kurangnya misalkan identifikasi ke nasabah dan lain-lain. Lalu akan menjadi rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh antara kredit macet dengan tingkat pekerjaan. Ini yang disebut sebagai rumusan masalah. Selanjutnya, teori yang digunakan. Teori perbankan, teori apa saja yang ada, yaitu terkait dengan variabel yang ada. Lalu muncul judul penelitian, pengaruh tingkat pekerjaan terhadap kredit macet misalkan. Dari judul ini kita akan menetapkan yang namanya pendekatan penelitian. Apakah pendekatannya kuantitatif atau kualitatif. Selanjutnya kita mengkaji yang namanya metodologi penelitian. Contoh bidang masalah yang luas. Bidang masalah dalam penelitian itu memang sangat luas tentunya. Tapi terkait dengan apa yang kita pelajari, misalkan teman-teman atau saudara memiliki keilmuan di bidang manajemen atau administrasi perkantoran. Tentunya bidang masalah itu akan terkait dengan pekerjaan misalkan. Di sini contohnya, penerapan jam kerja fleksibel telah menimbulkan lebih banyak persoalan dibanding yang dipecahkan dalam banyak organisasi. Lalu, hasil yang diharapkan dari manajer baru-baru ini, merger ya, baru-baru ini belum juga tampak. Pengendalian persediaan tidak efektif.
instalasi sebuah sistem informasi manajemen atau SIM masih belum berhasil. Pihak manajemen dari sebuah proyek yang kompleks dan multi departemen kehilangan kendali atas departemen litbang R&D dari sebuah perusahaan. Bidang masalah yang luas ini nanti akan menjadi pengamatan observasi. Lalu dipersempit lagi dengan persoalan yang lebih spesifik dengan melakukan investigasi terhadap sejumlah data pendahuluan yang dikumpulkan melalui wawancara dan penelitian literatur atau kajian teori. Apa itu mengidentifikasi sumber relevan? Yaitu menelusuri beberapa indeks bibliografi yang disusun secara periodik, mendaftar jurnal, buku, dan sumber lain di mana publikasi yang berkaitan dengan persoalan yang diteliti dapat ditemukan. Jadi, saudara sebagai mahasiswa atau sebagai peneliti nanti akan melakukan kajian teoretik, yang mana kajian teoretik ini bisa bersumber dari jurnal, buku, atau hasil penelitian lain yang sudah dipublikasikan. Tentunya nanti akan ada aplikasi-aplikasi menunjang, misalkan Mendeley, EndNote, dan lain-lain untuk melakukan satu penelitian. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya Rahmat Syah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.